Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar kisah Nabi Ishak alaihissalam. Hayya bina naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di daerah Palestina hiduplah Nabi Ibrahim dan istri pertamanya yang bernama Sarah. Walaupun sudah lama menikah dengan Sarah, Allah menakdirkan Nabi Ibrahim belum mempunyai keturunan. Tidak lama setelah menikah dengan Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai anak bernama Ismail. Keadaan itu sempat membuat Sarah khawatir bahwa dia tidak akan mempunyai keturunan. Sampai usia senja, Sarah belum juga mendapatkan tanda-tanda kehamilan. Hingga suatu hari, datanglah seorang tamu istimewa yang membawa kabar gembira. Demi menyenangkan tamu-tamu yang berkunjung, Nabi Ibrahim menghidangkan sapi panggang. Namun, tamu-tamu itu tidak menyentuhnya sama sekali. Jangankan dicicipi, disentuh pun tidak. Nabi Ibrahim merasa khawatir tamu-tamunya tidak berselera dengan hidangannya. Akhirnya, salah seorang dari tamunya berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat Allah." Di balik pintu, Sarah berdiri sambil mendengarkan perbincangan suaminya dengan para tamu istimewa itu. "Kedatangan kami di rumah Tuan hanyalah untuk menyampaikan sebuah kabar gembira," ujar salah seorang dari mereka. "Kalau begitu, katakanlah, aku ingin mendengarnya," jawab Nabi Ibrahim. "Baiklah, kami datang kepadamu untuk mengabarkan bahwa tidak lama lagi engkau akan memiliki seorang bayi laki-laki," kata tamu yang lain. Mendengar kabar itu, Sarah yang sedang berdiri di balik pintu terdiam sejenak. Kemudian dia pun tertawa terpingkal-pingkal. "Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak laki-laki, sementara aku adalah perempuan tua renta. Begitu pula dengan suamiku. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan diriku. Sungguh aneh, hahaha," ucap Sarah. "Tidak ada yang aneh jika Allah sudah menghendaki hal itu terjadi. Itu adalah rahmat Allah," kata para malaikat yang berwujud sebagai tamu-tamu Nabi Ibrahim. Mereka pun melanjutkan perkataannya, "Putramu kelak bernama Ishak, seorang anak yang mulia. Dari Ishak akan lahir putra bernama Yakub yang akan menjadi seorang nabi pula." Tidak lama setelah kabar gembira itu disampaikan, Sarah pun hamil dan melahirkan seorang bayi mungil yang lucu. Bayi itu diberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Sebab pada saat kabar kehamilannya disampaikan, Sarah tertawa keheranan. Ia merasa sudah tua dan tidak mungkin mempunyai anak. Nabi Ishak dilahirkan saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Seperti halnya Nabi Ismail, Ishak pun tumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia juga rajin mengasah keterampilannya, seperti memanah dan keterampilan lainnya. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Ishak sudah giat berdakwah, membantu tugas ayahnya. Setelah mencapai usia dewasa, Nabi Ishak diminta oleh Nabi Ibrahim untuk menikah dengan anak kerabatnya yang bernama Rafiqah. Dari pernikahannya tersebut, Nabi Ishak dikaruniai 2 orang putra, yaitu Yakub dan Ais. Dalam menyampaikan dakwah, Nabi Ishak dikenal dengan sifat ramah dan sabar, sehingga banyak orang yang merasa senang kepadanya. Kehidupan Nabi Ishak diwarnai dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Kedamaian terjalin dengan baik antar sesama. Di antara perintah yang disampaikan oleh Nabi Ishak kepada kaumnya adalah menyeru untuk mengesahkan Allah, mengerjakan kebajikan, dan menunaikan zakat. Nabi Ishak telah membangun dasar-dasar tauhid atau ketuhanan dan akhlak mulia
pada jiwa dan akal manusia. Demikianlah putra-putra Nabi Ibrahim mengemban risalah ayahnya mereka dengan amanah, jujur dan ikhlas. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina berdekatan dengan makam ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, adapun hikmah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam, yang pertama, jika Allah sudah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi meskipun sepertinya tidak mungkin. Yang kedua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas, lakukanlah dengan amanah, jujur, dan ikhlas. Nah, anak-anak ibu, sekian penjelasan kisah Nabi Ishak alaihissalam pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.